Sebut saja Sekar. Perempuan itu hidup sendiri sejak beberapa tahun terakhir. Usianya matang, wajahnya tenang, sorot matanya datar tapi dalam. Warga desa mengenalnya sebagai orang baik, meski jarang berbasa-basi. Sekar tidak suka lama-lama di keramaian. Ia datang ke warung seperlunya, pulang sebelum maghrib, dan selalu menutup pintu rumahnya saat malam turun. Bukan karena takut pada manusia. Rumah Sekar berderit jika malam tiba. Kayunya sudah tua, lantainya bergetar pelan saat diinjak, dan dindingnya menyimpan bau lembab yang tidak pernah benar-benar hilang. Bau itu seperti tanah yang baru digali, bercampur kayu basah dan asap lampu minyak. Sekar terbiasa dengan itu. Sejak kecil, malam memang tak pernah benar-benar kosong baginya. Waktu usianya belum genap 7 tahun, Sekar sudah bisa melihat bayangan berdiri di sudut rumah. Sosok-sosok itu tidak selalu jelas, kadang hanya seperti kabut yang membentuk tubuh manusia. Ibunya dulu tidak panik. Perempuan tua itu hanya mengelus kepala Sekar sambil berbisik pelan. "Nengke hai, ojo diceluk. Diamkan saja, jangan disapa." Ibunya tahu, darah mereka memang begitu. Kemampuan itu turun dari garis perempuan dalam keluarga. Nenek Sekar pernah jadi tempat orang-orang numpang cerita tanpa bicara keras. Ibu Sekar lebih memilih diam dan menutup diri, dan Sekar menerima semuanya tanpa pernah benar-benar bisa menolak. Di desa, kemampuan itu tidak pernah disebut dengan lantang. Orang hanya bilang, "Sekar peka" atau "berasa lain" dalam tanda kutip. Tapi Sekar tahu yang ia lihat bukan perasaan, itu nyata. Malam itu, angin menggesek daun bambu, menimbulkan suara gesekan panjang yang menyerupai bisikan. Sekar duduk di dipan kayunya, mematikan lampu, menyisakan cahaya temaram dari celah jendela. Jam dinding berdetak pelan, teratur, seperti mengukur jarak antara satu nafas dengan nafas berikutnya. Ia menutup mata, mencoba tidur. Namun seperti biasa, sebelum benar-benar terlelap, sesuatu selalu datang lebih dulu. Bukan suara, melainkan rasa. Rasa dingin yang merambat pelan dari telapak kaki, naik ke betis, lalu berhenti di dada. Sekar membuka mata, pandangannya menyapu ruangan. Tak ada apa-apa, tapi ia tahu, malam belum selesai dengannya. Ia bangkit, melangkah ke jendela, sedikit menyibakkan gorden. Di luar, jalan desa sepi, lampu pos ronda mati. Hanya suara serangga dan bau tanah basah yang menguat setelah hujan sore tadi. Sekar menarik nafas panjang. Ia sering didatangi. Itu bukan hal baru. Kadang hanya berdiri di kejauhan, kadang duduk di kursi kosong, kadang hanya hadir sebagai rasa berat di udara. Mereka tidak selalu bicara, tidak selalu menampakkan diri, tapi kehadiran mereka jelas, menekan, dan tidak bisa diabaikan. Sekar belajar satu hal sejak lama. Jika pura-pura tidak tahu, malam akan menjadi lebih panjang. Ia kembali ke dipan, duduk dengan punggung tegak, tangannya menggenggam kain tipis penutup bahu. Doa pendek meluncur dari bibirnya. Bukan doa panjang, hanya kalimat-kalimat lama yang ia hafal sejak kecil. Doa yang tidak meminta, hanya memberi jarak. Malam berlalu tanpa kejadian, atau setidaknya tanpa penampakan. Sekar akhirnya tertidur menjelang dini hari. Namun belum lama matanya terpejam, tubuhnya tersentak bangun, dadanya sesak, keringat dingin membasahi tengkuk. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sekar duduk, nafasnya terengah, matanya menatap lurus ke depan. Udara di kamar berubah. Bukan lebih dingin, tapi lebih berat. Seperti ada sesuatu yang ikut bernafas bersamanya. Sekar tidak berani menoleh. Ia hanya duduk diam, mendengarkan suara jam dinding yang kini terdengar terlalu keras. Ini berbeda, batinnya berbisik. Biasanya, kehadiran itu datang perlahan, memberi waktu. Tapi kali ini terasa mendesak, seperti seseorang berdiri terlalu dekat di belakang punggungnya. Sekar memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Ia tahu tanda ini, firasat yang datang tiba-tiba, tanpa wajah, tanpa suara, tapi penuh tekanan. Ada yang akan datang. Bukan malam ini saja, tapi sebentar lagi, dan urusannya tidak ringan. Sekar membuka mata, menatap ruangan yang tetap kosong. Ia tahu, malam baru saja memberi salam, dan seperti biasa, ia tidak punya pilihan selain bersiap mendengarkan.
Bau hangus menyelinap ke hidungnya. Bukan bau kayu terbakar yang biasa muncul dari dapur orang kampung, melainkan bau daging dan kain yang gosong, pekat, dan membuat perut mual. Sekar menutup mata sejenak, dadanya berdebar. Ia sudah tahu ini bukan sekedar firasat. "Jangan kaget," gumamnya lirih pada diri sendiri. Ketika ia membuka mata kembali, sosok itu sudah ada. Seorang perempuan berdiri di dekat pintu kamar. Rambutnya panjang, kusut, sebagian melekat di wajah yang pucat keabu-abuan. Bajunya dulunya berwarna terang, kini menghitam di beberapa bagian, robek dan lengket seperti meleleh. Kulit di lengannya tampak pecah-pecah dengan bekas luka bakar yang belum sembuh. Meski tubuh itu sudah tidak hidup, perempuan itu tidak melayang. Kakinya menapak lantai, tapi bayangannya tidak jelas. Sekar menarik nafas panjang, menahan gemetar di jemarinya. Ia pernah melihat arwah sebelumnya, tapi setiap pertemuan selalu membawa ketegangan yang sama. Tidak ada yang benar-benar bisa membiasakan diri dengan kematian yang berdiri di hadapan mata. "Kamu bisa lihat aku?" kata perempuan itu. Suaranya serak, seperti keluar dari tenggorokan yang lama, terpapar asap. Sekar mengangguk pelan. "Iya." Nama itu muncul begitu saja di kepala Sekar, seperti bisikan dari dalam dadanya sendiri. "Kamu Murni?" ucapnya, ragu tapi yakin. Perempuan itu menunduk, rambutnya menutupi wajahnya, bahunya bergetar. "Akhirnya ada yang tahu aku masih di sini." Udara di kamar semakin berat. Sekar merasakan dingin menjalar dari tengkuk hingga punggung. Ia tahu arwah jenis seperti ini bukan datang untuk menakut-nakuti. Mereka datang karena tak punya jalan lain. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Sekar pelan, menjaga suaranya tetap stabil. Murni mengangkat wajahnya. Matanya hitam legam tanpa kilau. "Aku ingin orang tahu aku tidak mati karena kecelakaan." Sekar menelan ludah. Nama Murni bukan asing. 5 tahun lalu, pabrik tekstil di kecamatan sebelah terbakar. Beberapa orang meninggal. Sebagian besar disebut sebagai korban musibah. Kasusnya cepat ditutup. Tak ada yang berani banyak tanya. "Waktu itu malam, aku masih kerja. Aku lihat mereka menutup pintu. Api datang dari belakang. Bukan korsleting, bukan salah kami," kata Murni. Suaranya tidak meninggi, tidak ada kemarahan yang meledak, hanya kelelahan yang terlalu lama dipendam. Sekar memejamkan mata sejenak. Gambaran itu masuk ke kepalanya tanpa diminta. Pintu besi dikunci, teriakan tertahan, asap menelan paru-paru, dadanya sesak. "Kalau kasus seperti itu, aku tidak bisa membukanya. Aku cuma bisa menyampaikan," kata Sekar jujur. "Itu sudah cukup. Sampaikan ke ibuku, katakan aku sudah berusaha pulang," jawab Murni cepat. Sekar terdiam. Inilah bagian tersulit. Membawa pesan dari dunia yang tidak diakui ke telinga orang hidup selalu beresiko. Tidak semua orang siap mendengar. Tidak semua mau percaya. "Aku bisa sakit," kata Sekar lirih, lebih kepada dirinya sendiri, "setiap kali melakukan ini." Murni melangkah mendekat. Sekar bisa merasakan dingin menusuk dari jarak 1 lengan. "Aku juga sakit," ucapnya. "Tapi aku tidak bisa pergi sebelum didengar." Sekar mengangguk pelan. Keputusannya diambil bukan karena berani, tapi karena ia tahu menolak hanya akan memperpanjang penderitaan bagi mereka dan bagi dirinya. Keesokan siangnya, Sekar berdiri di depan rumah sederhana di ujung desa. Seorang perempuan tua duduk di teras, matanya sembab, tangannya gemetar saat menyeduh teh. Sekar duduk berhadapan dengannya, diam beberapa saat, menunggu keberanian tumbuh. "Ada yang ingin menyampaikan pesan," katanya akhirnya. Perempuan tua itu menatap Sekar lama, lalu air matanya jatuh tanpa suara. "Aku tahu," bisiknya. "Anakku tidak mungkin pergi begitu saja." Sekar menyampaikan semuanya dengan hati-hati.
Tidak berlebihan, tidak dramatis. Hanya kebenaran yang diminta untuk diucapkan. Tangisan itu berubah jadi isak yang panjang dan dalam. Tapi di balik kesedihan, ada kelegaan kecil yang muncul. Malamnya, Sekar kembali ke rumahnya dengan tubuh lelah. Kepalanya berat, pandangannya berkunang. Ia hampir jatuh saat menutup pintu. Di kamar, Murni berdiri sekali lagi. Kali ini wajahnya lebih tenang. Luka bakarnya memudar. Bau hangus itu perlahan hilang. "Terima kasih," katanya. Sekar duduk di depan, nafasnya berat. "Pergilah dengan tenang." Murni tersenyum tipis. Tubuhnya memudar, seperti asap yang terseret angin. Saat kamar kembali kosong, Sekar rebah. Tubuhnya menggigil hebat. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Ia tahu ini baru permulaan, dan tubuhnya telah membayar harga pertama. Tubuh Sekar belum sepenuhnya pulih ketika pagi datang. Ia terbangun dengan kepala berdenyut, seolah semalaman dipukul dari dalam. Tenggorokannya kering, lidahnya pahit. Saat mencoba bangkit dari dipan, pandangannya berputar dan ia harus bertahan di tepi ranjang agar tidak jatuh. Keringat dingin membasahi pelipisnya, padahal udara pagi cukup hangat. Beginilah selalu jadinya. Setiap kali Sekar membantu arwah menyampaikan pesan, tubuhnya seperti diperas sampai sisa-sisanya. Bukan luka yang terlihat, tapi sakit yang mengendap di tulang dan pikiran. Ia berjalan ke dapur dengan langkah pelan, menyeduh air hangat, lalu duduk lama di bangku kayu sambil memijat pelipis. Malam tadi, setelah arwah itu pergi, tidurnya tak pernah benar-benar utuh. Mimpi buruk datang bertumpuk, api, asap, jeritan yang tidak terdengar, pintu besi yang terkunci. Sekar terbangun berkali-kali, nafasnya terengah, jantungnya berdebar seperti dikejar sesuatu yang tak terlihat. Saat pagi menyingsing, tubuhnya sudah terlalu lelah untuk sekedar menutup mata kembali. Ia menatap halaman rumah dari balik jendela. Embun masih menggantung di daun singkong. Ayam tetangga berkokok, dan kehidupan desa berjalan seperti biasa. Tidak ada yang tahu bahwa malam di rumahnya selalu meninggalkan bekas. Hari itu Sekar tidak keluar rumah. Biasanya ia pergi ke warung atau menyapu halaman, sekedar memberi tanda bahwa ia masih bagian dari desa. Tapi kali ini tubuhnya menolak. Ia hanya duduk, minum air sedikit demi sedikit, mencoba menenangkan perut yang mual. Menjelang siang, ketukan pelan terdengar di pintu. Sekar tahu, cepat atau lambat, ini akan terjadi. Seorang perempuan paruh baya berdiri di luar. Wajahnya pucat, matanya cekung. Ia tidak langsung bicara, hanya menunduk, seolah takut kata-katanya terlalu berat untuk diucapkan. "Kata orang, jenengan bisa lihat yang sudah pergi," ucapnya pelan. Sekar diam beberapa detik. Inilah bagian yang membuatnya paling lelah. Bukan arwahnya, tapi harapan manusia yang menggantung di pundaknya. "Aku tidak selalu bisa," jawab Sekar jujur. Perempuan itu mengangguk cepat. Aku tidak minta banyak, cuma ingin tahu anakku tenang atau tidak di sana." Sekar merasakan dadanya mengencang. Ia ingin berkata tidak, ingin menutup pintu dan kembali ke dalam, tapi wajah di hadapannya terlalu penuh luka yang belum kering. "Aku akan coba," katanya akhirnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun setelah perempuan itu pergi, Sekar duduk lama di lantai. Tangannya gemetar. Ia tahu, mencoba berarti membuka pintu lagi, dan setiap pintu yang dibuka selalu ada harga. Kabar menyebar cepat di desa kecil, tidak dengan teriakan, tapi dengan bisik-bisik. Orang-orang mulai datang bergantian, biasanya sore menjelang maghrib. Mereka tidak berani lama-lama, hanya menitipkan cerita, foto lusuh, atau sekedar menyebut nama. Sekar mendengarkan, tapi tidak selalu menjawab. Tubuhnya semakin sering menolak. Demam datang tanpa sebab. Bahunya terasa berat, seolah ada yang menempel di sana. Saat malam tiba, ia sering duduk di sudut kamar, memeluk lutut, mencoba mengatur nafas. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan? Kemampuan ini tidak pernah ia minta, tapi kini ia menjadi tempat orang-orang meletakkan duka yang tidak selesai. Sekar ingin hidup biasa, ingin tidur tanpa mimpi buruk, ingin bangun pagi tanpa rasa takut. Suatu sore, seorang lelaki muda datang, wajahnya keras, matanya menyimpan desakan yang tidak sabar. "Kata orang,
Mbak bisa manggil arwah? Katanya tanpa basa-basi. Ayah saya mati mendadak. Saya mau tahu siapa yang salah. Sekar menatapnya lama. Nada itu bukan nada orang yang mencari ketenangan, melainkan pembenaran. Dan Sekar tahu, jika ia membuka jalan untuk amarah seperti itu, dampaknya tidak akan berhenti pada satu arwah. Aku tidak bisa, katanya tegas. Lelaki itu terkejut. Kenapa? Bukannya aku tidak bisa, ulang Sekar. Suaranya tetap rendah tapi mantap. Lelaki itu pergi dengan wajah kecewa dan kesal. Pintu ditutup perlahan, tapi getarannya masih terasa lama setelah itu. Malam turun dengan cepat. Sekar menyiapkan diri lebih awal. Ia membersihkan kamar, menyalakan lampu kecil, dan membaca doa-doa lama yang dulu diajarkan ibunya. Ia tahu, penolakan selalu meninggalkan jejak. Saat tengah malam, udara di rumah berubah, bukan dingin yang menusuk, melainkan gelisah, seperti ada langkah mundar-mandir di luar kamar. Sekar membuka mata, jantungnya berdebar. Tidak ada sosok jelas, tidak ada suara kata-kata, hanya rasa tidak sabar yang menggantung di udara. Sekar duduk perlahan di dipan, menarik nafas panjang, tangannya mengepal di atas lutut. Ia tahu, malam ini seseorang datang tanpa diundang dan berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Kehadiran ini tidak ingin menunggu lama. Sekar menelan ludah. Harga pertolongan itu ternyata bukan hanya sakit dan lelah, tapi juga keberanian untuk menghadapi apa yang datang setelah ia berkata tidak. Malam tak lagi menunggu gelap untuk datang. Sekar mulai menyadarinya. Sejak batas antara siang dan malam terasa kabur. Pagi masih terang, matahari belum tinggi, tapi bayangan sudah muncul di sudut-sudut penglihatannya. Bukan sosok utuh, hanya serpihan. Kaki yang tak sampai tanah, pundak yang menghilang, kepala yang terpotong cahaya. Ia berkedip, menoleh. Bayangan itu lenyap, tapi rasa tertinggalnya berat, dingin, tak pernah ikut pergi. Mereka datang bergantian, tidak selalu berwujud jelas. Ada yang hanya berupa bau anyir yang tiba-tiba memenuhi dapur. Ada yang berupa suara langkah di serambi saat hujan belum turun. Ada pula yang hadir sebagai tekanan di dada, membuat nafas Sekar pendek dan tidak teratur. Ia belajar mengenali jenis-jenis kehadiran itu, seperti mengenali cuaca, mana yang akan berlalu, mana yang menunggu. Sore hari, saat Sekar menjemur pakaian, bayangan melintas di balik pohon jambu. Ia berhenti, mematung. Bayangan itu tidak mendekat, tidak juga menghilang, hanya berdiri setengah dada, setengah tidak. Sekar menunduk, berpura-pura sibuk. Ia tahu, menatap terlalu lama bisa mengundang percakapan yang belum tentu sanggup ia tanggung. Malamnya, dua kehadiran datang bersamaan. Yang satu seperti anak kecil, ringan, terburu-buru meninggalkan jejak suara gesekan di lantai. Yang lain berat dan lamban, membuat lampu minyak berkedip seolah kehabisan nafas. Sekar duduk di dipan, punggungnya lurus, tangannya terkatup. Ia tidak memanggil, tidak menyapa. Ia menunggu mereka memilih, bicara atau pergi. Yang ringan pergi duluan, yang berat tinggal. Tak ada dialog panjang, hanya potongan rasa. Kesalahan yang disematkan pada orang yang salah. Nama yang dikubur agar yang berkuasa tetap bersih. Sekar merasakan marah yang bukan miliknya. Ia merasa malu yang bukan tanggung jawabnya. Ketika semuanya reda, tubuhnya gemetar hebat, seperti baru saja keluar dari air dingin. Pagi berikutnya, kabar tentang Sekar berubah. Orang-orang tak lagi menyebutnya yang peka dengan suara hormat. Kini bisikannya lain. Rumahnya dilewati dengan langkah dipercepat, seakan dipotong pendek. Anak-anak dilarang bermain di dekat kebun bambu. Warung sepi saat Sekar datang. Percakapan berhenti, lalu berlanjut setelah ia pergi. Ia merasakan jarak itu seperti duri kecil yang menempel di kulit. Sekar tidak menyalahkan mereka. Ia pun akan takut jika melihat seseorang yang malamnya ramai oleh yang tak kasat mata. Tapi jarak itu membuatnya semakin sendirian, dan kesendirian pada dirinya selalu membuka celah. Siang hari, ia melihat bayangan berdiri di belakang pintu, padahal pintu terbuka.
Ia mendengar namanya dipanggil dari arah sumur. Padahal halaman kosong. Ia mulai lupa kapan terakhir kali tidur tanpa terbangun oleh mimpi yang bukan miliknya. Ia mencoba membatasi diri, menutup pintu lebih awal, mematikan lampu sebelum larut, mengulang doa-doa lama. Namun arwah tidak mengenal jadwal. Mereka datang sesuai beban yang mereka bawa. Ada yang tanpa nama, hanya rasa sedih yang menggantung. Seperti kain basah tak pernah kering. Ada yang korban fitnah, datangnya tajam, penuh desir ketidakadilan. Ada pula kematian yang ditutup-tutupi, kehadirannya rapi, dingin, dan menyisakan jejak formal, seperti bekas yang disegel. Sekar tidak menuliskan apapun. Ia takut jika menuliskan, semua itu akan mengikatnya lebih lama. Suatu sore, ia jatuh pingsan di dapur, bukan karena arwah yang datang, melainkan karena tubuhnya menyerah. Ketika siuman, kepalanya berat, telinganya berdenging. Ia terbaring di lantai, menatap langit-langit yang bergoyang pelan. Dalam kabur pandangannya, beberapa bayangan berdiri berjarak, tidak mendekat, tidak juga pergi. Mereka menunggu. Malam itu, Sekar duduk di kursi, memeluk lutut. Ia merasa seperti berada di tengah persimpangan yang tak pernah ia pilih. Dunia hidup menyingkir pelan. Dunia mati menuntut ruang. Dan ia di antaranya terkikis sedikit demi sedikit. Lalu ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan rasa meminta, bukan pula desakan. Kehadiran itu tenang, terlalu tenang. Tidak dingin, tidak berat. Seperti seorang berdiri di balik tirai, mengamati tanpa niat menyapa. Sekar merinding. Ia menoleh perlahan. Di sudut kamar ada bayangan yang tidak bergerak. Bayangan itu tidak menunjukkan luka, tidak membawa bau apapun. Ia hanya ada, menatap. Sekar merasakan tatapan itu, bukan di mata, melainkan di pikirannya. Ia tahu yang ini tidak datang untuk ditolong. Ia datang untuk menilai. Sekar menahan nafas, tangannya mengepal. Untuk pertama kalinya, ia merasa kecil di hadapan sesuatu yang tidak menginginkan kata-kata. Bayangan itu bertahan lama, lalu memudar tanpa suara. Sekar tetap duduk, jantungnya berdebar keras. Ia tahu, sejak malam itu yang datang tak lagi sekedar ingin didengar. Ada yang mengawasi, dan itu membuat malam terasa lebih sempit dari sebelumnya. Malam ini, Sekar belum tidur. Ia duduk bersandar di dinding kamar. Lampu kecil menyala redup. Bayangan menempel di sudut-sudut ruangan seperti noda yang tak bisa dibersihkan. Sejak kejadian beberapa malam terakhir, Sekar belajar satu hal. Ketika malam terlalu tenang, justru disitulah sesuatu sedang mengamati. Kali ini, udara di kamar berubah pelan, bukan menjadi dingin, melainkan berat. Seperti ada lapisan tambahan yang menekan dada. Sekar menelan ludah. Tangannya meraih kain penutup bahu, menggenggamnya erat. Lalu ia melihatnya. Sosok itu berdiri di antara lemari dan dinding. Tubuhnya utuh, tapi rusak. Seperti bentuk manusia yang dilupakan cara menyusunnya. Wajahnya tidak kosong. Lebih tepatnya, tidak ada wajah. Hanya cekungan samar, tanpa mata, tanpa mulut, tanpa hidung. Namun Sekar tahu sosok itu sedang menatapnya. Ia tidak bergerak, tidak mendekat, tidak pergi. Sekar memaksa dirinya bernafas perlahan. Kalau kamu datang untuk minta tolong, aku perlu tahu apa yang kamu mau, ucapnya lirih. Suasana hening. Lalu suara itu terdengar, bukan dari telinga, melainkan langsung dari dalam kepala Sekar. Suaranya datar, tidak marah, tidak memohon. Kamu bukan perantara. Sekar membeku. Lalu, kamu adalah saksi. Satu kata itu menghantam lebih keras daripada jeritan arwah manapun. Sekar menggeleng pelan, meski tahu sosok itu tidak membutuhkan gerakan untuk memahami. Aku hanya menyampaikan, katanya. Itu saja. Sosok tanpa wajah itu sedikit memiringkan kepala. Gerakan yang terasa salah, seolah sendi-sendinya tidak mengikuti hukum tubuh manusia. Kamu melihat lebih dari yang seharusnya. Kamu mendengar sebelum diminta. Kamu tahu sebelum terjadi.
Sekar menutup mata, jantungnya berdetak liar. "Aku tidak mau." "Tidak ada yang bertanya mau atau tidak," jawab suara itu. Tekanan di kamar meningkat. Sekar merasa tenggorokannya kering. Lidahnya keluh. Ia ingin berdoa, tapi kata-kata tercekat. Sosok itu tetap diam, seperti bayangan yang menunggu keputusan. Padahal Sekar tahu, ia tidak sedang diberi pilihan. "Kenapa kamu datang?" tanya Sekar akhirnya. Sosok itu tidak menjawab. Perlahan, ia memudar, meninggalkan rasa berat yang lama tak hilang. Sekar terduduk. Tubuhnya gemetar hebat. Untuk pertama kalinya sejak kecil, ia merasa benar-benar tidak siap menghadapi apa yang datang. Sejak malam itu, dunia berubah bentuk. Sekar mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Bukan arwah, bukan bayangan, melainkan manusia hidup, tetapi dengan sesuatu yang kurang kali ini. Kini, seorang bapak lewat di depan rumah, menyapa singkat. Bayangannya terputus di kaki, seolah separuhnya tertelan cahaya. Seorang perempuan tertawa di warung, tapi pantulan tubuhnya di kaca tampak buram, tidak utuh. Sekar memalingkan wajah, nafasnya tercekat. Ia tahu arti tanda-tanda itu. Ada kemampuan lain yang tumbuh di mata Sekar. Tanda-tanda itu, mereka belum mati, tapi mereka akan meninggalkan urusan yang tidak selesai. Sekar berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Dunia terasa rapuh, seperti kain tipis yang bisa robek kapan saja. Ia mulai takut keluar rumah, takut melihat, takut tahu. Karena tahu berarti menyimpan beban yang tidak diminta. Malam kembali datang. Sekar berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, membasuh wajah. Air terasa dingin di kulit. Ia mengangkat kepala, menatap pantulannya sendiri. Awalnya normal, lalu bayangan di belakangnya bergerak terlambat. Sekar membeku. Ia mengangkat tangan. Pantulan di cermin mengikuti. Tapi ada jeda yang membuat perutnya melilit. Ia mendekat. Cahaya lampu bergetar. Bayangan tampak tipis, seperti asap membentuk dirinya. Bukan tubuh utuh. Bagian bahunya samar, sisi wajahnya buram. Sekar menahan nafas, matanya membelalak. "Tidak," bisiknya. "Bukan aku." Cermin tidak menjawab. Ia mundur terhuyung. Punggungnya membentur dinding. Nafasnya tersengal. Ketakutan yang berbeda merayap naik. Bukan takut mati, melainkan takut menjadi seperti mereka yang datang kepadanya. Takut menjadi urusan yang belum selesai. Di sudut kamar, tanpa suara, sosok tanpa wajah itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat, tidak mengancam, tidak pula menenangkan. "Kamu melihatnya?" kata suara itu di dalam kepalanya. Sekar memejamkan mata, air mata mengalir. "Hentikan!" "Kamu sudah menjadi bagian." Lampu berkedip, lalu stabil. Ketika Sekar membuka mata, kamar kembali kosong. Cermin memantulkan wajahnya seperti biasa. Namun rasa dingin itu tinggal, menempel di tulang. Sekar duduk di lantai, memeluk dirinya sendiri. Ia sadar sejak malam itu, hidupnya tak lagi sekedar mendengarkan yang mati. Ia kini melihat yang hidup dan tahu siapa yang kelak akan datang tanpa suara, membawa urusan yang tak sempat diselesaikan. Dan kesadaran itu lebih menakutkan dari semua arwah yang pernah ia temui. Pagi di rumah kayu itu kini tidak lagi terasa tergesa. Sekar bangun saat cahaya matahari menyusup pelan melalui celah jendela. Udara masih dingin, tapi tidak menekan. Ia duduk di tepi dipan, menata nafas, mendengarkan suara desa yang kembali akrab. Ayam berkokok, sapu lidi diseret di halaman tetangga, langkah kaki menuju sawah. Rumahnya masih sama, tua, berderit, dan lembab, namun tidak lagi terasa seperti jebakan. Sekar hidup berdampingan dengan kemampuannya. Ia tidak menutup pintu rapat seperti dulu, tidak pula membukanya lebar-lebar. Di ambang pintu, ia menaruh batas. Doa-doa dilafalkan bukan untuk memanggil, melainkan untuk menata. Tata krama dijaga. Siapa datang, untuk apa, dan kapan harus pergi. Ia tidak lagi membiarkan dirinya menjadi jalan pintas bagi amarah atau balas dendam. Rumah itu pelan-pelan dikenal sebagai tempat singgah, bukan tempat teror, bukan pula tempat orang memaksa kebenaran.
Mereka yang datang, yang hidup, melangkah dengan hati-hati. Ketukan di pintu kini lebih sopan, suara lebih rendah. Mereka tidak lagi membawa tuntutan, hanya harap yang sederhana. Sore itu, seorang pemuda datang. Wajahnya bersih, matanya menyimpan kelelahan yang lama. Ia duduk di kursi dekat jendela, menunggu Sekar memberi isyarat. Tangannya menggenggam foto kecil. Kertasnya sudah aus di sudut. "Adik saya," katanya pelan. "Adik saya pergi mendadak. Kami hanya ingin tahu apa ada yang tertinggal." Sekar mengangguk. Ia tidak menjanjikan apa-apa. Ia menyiapkan air, menyalakan lampu kecil. Meski matahari belum tenggelam, ia duduk bersila, punggung lurus, menundukkan kepala. Doa pendek mengalir, bukan untuk menarik, melainkan memberi ruang. Kehadirannya datang ringan, seperti angin yang berhenti sejenak di ambang pintu. Tidak ada dingin yang menusuk, tidak ada bau yang menyergap, hanya rasa ragu yang halus, seperti kata yang tertahan di ujung lidah. Sekar tidak melihat sosok utuh, ia hanya menangkap satu perasaan, cemas yang ingin dilepaskan. "Aku mendengar," bisik Sekar, cukup pelan untuk dirinya sendiri. Tidak ada cerita panjang, hanya satu pesan singkat tentang uang yang diselipkan di bawah lemari, tentang maaf yang tidak sempat diucapkan. Sekar menyampaikan apa adanya, tanpa tambahan, tanpa tafsir. Pemuda itu menunduk, nafasnya goyah, lalu mengangguk. "Terima kasih." Terima kasihnya lirih, air matanya jatuh satu, lalu berhenti. Malam turun dengan tenang. Sekar menutup pintu setelah tamu pergi. Ia membersihkan ruang duduk, menyimpan lampu kecil, dan duduk sejenak di lantai. Rumah itu terasa penuh, bukan oleh bayangan, melainkan oleh kelegaan kecil yang tertinggal setelah urusan selesai. Kadang arwah datang sendiri, tidak mendesak, tidak menempel. Mereka berhenti di ambang, menunggu. Sekar tahu kapan harus mendengar dan kapan harus menutup. Ia belajar mengatakan cukup dengan tenang, dan itu dipatuhi. Warga desa kini menjaga jarak yang sehat. Anak-anak tidak lagi berlari melewati kebun bambu sambil tertawa keras, tapi mereka juga tidak takut. Orang-orang menyapa Sekar dengan anggukan, dengan mata yang tidak menuntut. Mereka mengerti rumah itu bukan tempat hiburan, melainkan persinggahan terakhir sebelum doa. Sekar menatap cermin suatu malam tanpa takut. Pantulannya utuh, bayangan di belakangnya mengikuti dengan setia. Ia tersenyum kecil, lelah yang baik. Lelah karena menjaga, bukan karena ditarik paksa. Sosok tanpa wajah tidak pernah kembali, atau mungkin masih ada di tempat yang tidak perlu ia lihat. Sekar tidak mencari. Ia tahu batasnya kini jelas. Di teras, ia duduk memandangi langit. Bintang muncul satu-satu. Angin menggerakkan daun bambu. Suaranya seperti nafas panjang yang dilepas. Sekar memikirkan semua yang pernah datang dan pergi, yang mati dan yang hidup. Ia sampai pada kesimpulan yang tak pernah ia ucapkan keras-keras. Arwah bukan yang paling berbahaya. Mereka datang dengan jujur, membawa luka, menuntut dengar, lalu pergi jika urusan selesai. Yang berbahaya adalah manusia hidup yang meninggalkan luka tanpa mau menengok ke belakang, yang menutup kebenaran dengan kebiasaan, yang membungkus dosa dengan alasan. Sekar berdiri, mematikan lampu teras. Rumah kayu tua itu kembali tenang, bukan sunyi yang menekan, melainkan sunyi yang mempersilahkan istirahat. Jika nanti ada yang datang, yang hidup atau yang menunggu, Sekar akan membuka pintu secukupnya, karena ia bukan penjaga gerbang. Ia hanya saksi yang belajar berdiri agar tidak ikut tenggelam bersama urusan yang bukan miliknya. Selesai. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.